Perhatikan, CEO yang kejam itu memiliki aset yang sangat besar. Dia kembali ke negaranya untuk pertama kalinya untuk memeriksa pekerjaannya. Namun ia langsung dipaksa oleh neneknya untuk menemui tunangannya yang telah bertunangan sejak kecil. Namun, CEO tak mau menerima perjodohan tersebut. Apapun yang dikatakan, dia tidak akan setuju. Tapi di depan dia semua adalah orang-orang neneknya. Ia segera pikir, temukan alasan untuk pergi ke kamar mandi. Siapa sangka saat ini, seorang pria yang harus buang air kecil. Jadi dia meminta CEO untuk menjaga buket itu untuknya. Bocah itu mulai kebingungan. Dia memegang bunga dan keluar dari kamar kecil. Tanpa diduga, dia tidak sengaja menabrak seorang gadis. Gadis itu melihat sang CEO sedang memegang setangkai bunga mawar di tangannya. Dia salah memahaminya sebagai pacar yang dia bayar untuk disewa. Belum membiarkan CEO berbicara, gadis itu lalu mengajaknya menemui jodohnya untuk merusak pertunangan yang telah diatur neneknya untuk dirinya sendiri. Siapa sangka kartu nomor kamar tiba-tiba bermasalah. 909 menjadi 906. Gadis itu tidak banyak berpikir dan bergegas masuk. Begitu dia masuk, dia melihat orang kaya. Gadis itu naik untuk mengamati, lalu mulai menyapa dengan sikap bosan. Halo. Apakah kamu yang datang hari ini untuk kencan buta? Ada juga beberapa keindahan, tapi kakinya agak besar. Kata ibuku, kaki yang besar berarti mudah untuk melahirkan. Tapi ibuku tidak terlalu suka wanita memakai riasan. Jadi, kedepannya, Anda bisa menggunakan lebih sedikit bedak. Setelah kita menikah, kamu harus tinggal di rumah untuk melahirkan. Setelah itu, jagalah aku dan orang tuaku. Setiap bulan, saya memberi Anda 5 juta dong untuk biaya hidup. Bagaimana? Tidak ada apa-apa, atau kencan buta hari ini. Kita batalkan saja. Apa maksudmu? Kataku padamu, saya satu-satunya putra keluarga Jiang. Jangan abai terhadap hal-hal seperti itu. Menikah dengan keluarga Jiang kami, itu telah menjadi takdirmu selama beberapa generasi. Apakah kamu berencana bermain denganku? Aku tidak menginginkan keluarga Jiang kalian. Ku melihat kamu adalah katak kudis yang ingin berpura-pura menjadi katak hijau. Terlihat jelek tapi kamu tetap berusaha tampil bagus. Berhenti. Jangan terlalu berlebihan. Inilah rasa cintaku pada pandangan pertama. Pacar hari ini menghabiskan 3 juta untuk menyewa ini. Sangat berharga. Kamu ini apa? Sakit-sakit. Sangat baik. Kamu datang untuk kencan buta dan membawa serta kekasihnya. Jika kamu tidak bisa menikah, itu sepadan. Siapa bilang aku tidak bisa menikah? Lagi pula, dia bukan kekasihku. Dia adalah pacarku. Kami akan segera menikah. Kalian, saya kembali dan memberitahu ibu saya, mengatakan kamu tidak mengikuti aturan. Terserah kamu, ayo pergi, tunggu. Menjauhlah dari tunanganku sebentar lagi. Sudah dengar? Memecahkan orang kaya itu, gadis itu segera menarik sang CEO dan pergi dengan angkuhnya. Lalu dengan cepat meminta maaf atas perilakunya. Pertimbangkan diri dia melakukan hal itu, semata-mata untuk menangani pernikahan paksa keluarga tersebut. Setelah mendengarkan, CEO merasa normal. Sebaliknya, ia juga berpikir untuk memanfaatkan orang upahan untuk mengusir objek kesayangannya. Itu juga cara yang sangat bagus. Saat ini, sahabat gadis itu tiba-tiba mengirimkan foto orang yang disewa untuk ditunjukkan padanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengidentifikasi orang yang salah. Karena untuk mengkompensasi CEO, gadis itu berinisiatif menanyakan metode kontaknya untuk transfer kepadanya beberapa kehilangan mental. Setelah selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi, tapi dihentikan oleh CEO. Ada apa, Mas Ganteng? Aku sudah bilang, aku akan mentransfer biaya kerusakan mental kepada kamu. Ku tidak membutuhkan uang kompensasi kamu. Aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Urusan apa? Aku ingin mengundang kamu untuk menjadi pacarku. Apa? Tolongku. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku, untuk berurusan dengan keluarga. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa, bos? Kamu menginjak kakiku. Sangat menyesal. Nggak apa-apa. Tentang bantuan yang kamu sebutkan. Gadis itu merasa CEO itu bukanlah orang biasa. Dia khawatir dia akan membawa bencana pada diri saya sendiri. Karena itulah dia sengaja membuat alasan untuk segera pergi. Tapi dia tidak mengetahuinya, CEO ini adalah objek pandangannya. Maaf Mas Ganteng, perusahaan aku masih mempunyai masalah. Perlu melakukan perjalanan pulang pergi. Anggap saja seolah-olah saya memberikan kompensasi kepada kamu. Sebesar ini. Ini adalah pertama kalinya seseorang membiarkan aku tunggu. Bahkan menggunakan uang untuk mengusirku. Seru.
Objek penglihatannya tidak kunjung datang. Untung dia tidak datang. Lagi pula aku tidak ingin bertemu. Dibandingkan dengan gadis itu, lalu aku akan bertemu seseorang yang lebih menarik. Seperti ini. Baru saja nenekmu menelepon untuk mengatakan, suruh kamu pulang sebentar. Lalu pergi. Ekspresi Jebos Jiang kurang tepat. Telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun, tapi belum pernah melihatnya jatuh cinta sebelumnya. Pohon sikas sudah berbunga. Akhirnya jelas. Aku tidak bisa bertemu siapapun hari ini, jadi aku akan membuat janji di tempat lain. Bertemu lagi besok. Cepat bertunangan. Nenek, melon hijau itu tidak manis. Tidak manis tapi mengenyangkan. Aku pernah bertemu Dao-Dao itu. Adalah gadis yang baik. Kamu pasti akan menyukainya. Jangan gunakan alasan pekerjaan untuk mengabaikannya. Jika tidak, aku akan menghapus posisi CEO kamu. Biarkan kamu fokus menikah dan punya anak. Hewan-hewan ini sangat canggung. Baik lembur, maupun dipaksa menikah. Hari-hari ini, kapan ini akan berakhir? Dia belum menerima uang ini? Uang tidak diperlukan lagi. Lain kali jangan biarkan aku tunggu. Saudara ini juga sangat baik. Saudara, yakinlah, aku benar-benar baik. Lain kali kamu meminta bantuan aku sama sekali tidak menolak. Ayo makan apel. Dao-Dao, bukankah kamu setuju untuk pergi kencan buta? Mengapa di keluarga Jiang? Dan berkata kamu tidak pergi. Aku sudah pergi. Pergi. Sangat baik. Pemuda lusuh itu mulai mengayunkan sumpitnya. Nenek, sudah ku bilang, orang yang akan kutemui hari ini. Keduanya berantakan dan tidak sadarkan diri. Orang terpandang. Dia juga anak kesayangan ibu. Nenek, aku tidak akan menikah dengan orang seperti itu. Tidak mungkin. Anak Xiao Jiang itu. Padahal aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi aku dengar dia orang yang sangat baik. Ini tidak seperti yang kamu katakan. Seperti dia adalah bagus. Zuba Jie bahkan lebih cantik dari dia. Apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Atau mungkin nenek akan membuatkan janji untukmu lagi. Lalu jelaskan dengan jelas. Nenek, aku benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Dao-Dao, dengarkan kata nenek. Aku mengatur tempat lain untukmu. Bisakah kalian berdua bertemu lagi? Nenek, aku benar-benar tidak akan pergi. Tuhan, selamatkan anak dan cucu aku. Mengapa aku mengajak Ultraman berbicara seperti ini? Ini sangat menyedihkan. Selesai. Kali ini perutku akan meledak. Pelayan, beri aku kopi termahal di tempatmu. Ada sekarang. Lagi pula, aku tidak akan membayarnya nanti. Laki-laki harus mengeluarkan uang untuk perempuan. Dia adalah orang yang nenekku suruh aku pergi kencan buta. Berapa umur? Nenek bahkan menyuruhku untuk membawa ini.
Pemuda ini juga baik-baik saja. Halo, kamu adalah objek mataku. Jiang Xian. Aku anggota keluarga Jiang. Aku melihat kepribadian kamu juga baik. Jika kamu setuju memberi aku uang saku 500 juta sebulan. Saat liburan, barang-barang mewah tidak boleh kekurangan. Jadi aku bisa memikirkannya bersamamu. Beri kamu 500 juta sebulan. Jadi saat aku menjemputmu, apakah lebih atau kurang? Tentu saja. Setidaknya kamu harus memberi aku mahar sekitar 100 miliar. Satu rumah lagi. Tapi kamu hanya bisa menulis nama aku di buku. Bahkan mobil mewah, tidak boleh kurang dari 3 miliar. Jumlah uang ini tidak seperti kamu tidak memilikinya. Uang kecil ini memang yang aku miliki. Baik. Pergi. Aku kebetulan melihat tas tangan bermerek ceria. Kita lihatlah. Tapi kamu tidak layak. Apa maksudmu? Sungguh maaf, aku mengambil beberapa barangku. Kamu, secara kebetulan. Apakah kamu di sini untuk menemui teman kencan kamu? Siapa dia? Kalian berdua bicaralah. Apakah kamu ingat pernah setuju dengan saya sebelumnya? Sekarang saatnya kamu membantu aku. Tahu seperti ini, awalnya aku tidak setuju terus terang. Tolong, aku paham. Sedikit perkenalan, ini pacarku. Halo, aku pacarnya. Kalian berdua bekerja sama untuk meniduriku, kan? Gila. Untungnya aku bisa menghindarinya. Kamu melarikan diri dengan cepat juga. Sungguh maaf. Tadi situasi darurat. Biarkan aku membantu kamu membersihkannya. Cukup. Mengapa kamu di sini? Ini adalah cerita yang sangat panjang. Ini sungguh manis. Ada apa? Tolongku, begitu milikmu pergi, milikku tiba. Cepat tolongku. Orang di mana? Apa yang terjadi lagi? Permainan curang, bukan? Aku akan mengatasi kamu. Hari ini terima kasih kamu. Membantu aku lolos dari bencana. Itu benar. Aku juga lolos dari bencana. Tapi kita berdua cukup kurang beruntung. Subjek menikah tetapi tidak ada hasil. Benar, setiap kali kita bertemu, rasanya seperti ini secara kebetulan. Mari kita bekerja sama saja. Jika hal seperti ini terjadi di kemudian hari, mari kita saling membantu. Pendapat kamu bagus. Kemudian diputuskan. Sepakat. Perusahaan aku masih mempunyai masalah. Aku pergi dulu.